Ratusan pesanggem atau petani hutan di Desa Pitu, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi melakukan aksi protes terkait rencana rehabilitasi hutan yang akan dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada atau UGM. Aksi protes tersebut sempat diwarnai isak tangis seorang anggota Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD. Sebab apabila dikelola pihak lain, para petani tidak lagi bisa menggarap lahan hutan milik negara itu. Padahal mata pencaharian mereka hanya sebagai petani. Mereka juga menyayangkan minimnya sosialisasi terkait rencana program RHL tersebut, meski sebenarnya dimulai sejak 2019 lalu, namun tidak ada kejelasan. Terlebih saat ini, banyak pesanggem yang telah membuka lahan dan menggarap lahan untuk tanaman tebu. Secara tiba-tiba mereka harus membersihkan lahan untuk dijadikan kawasan hutan dengan tujuan khusus atau KHDTK dengan pengelolaan dari UGM. Salah satu perwakilan petani hutan, Istoni, mengaku sangat menyayangkan dengan rencana yang dinilai sangat mendadak tanpa ada sosialisasi. Terlebih masyarakat telah menggarap lahan tersebut telah cukup lama, termasuk biaya yang dikeluarkan untuk digunakan sebagai lahan tebu. Masyarakat hanya mempersilahkan lahan tersebut dikelola UGM, namun dengan catatan diberi waktu selama 3 tahun hingga tanaman tebu yang baru tanam tersebut dipanen. Dari program dari UGM ada rehabilitasi hutan untuk penanaman RHL hutan, dan ini menghendaki masyarakat bahwa sudah terlanjur menanam tebu karena program ini tebu harus bakar lunas. Karena ini masih merasa dirugikan, masyarakat minta waktu minimal 3 tahun. Nanti sudah ada 3 tahun harus ada surat perjanjian resmi bahwa tidak boleh nanam tebu. Kalau memang itu masih menanam itu ada sanksi. Sanksi itu ada 3 hal. Pertama teguran, yang kedua tertulis, yang ketiga sanksi tindakan. Itu harapan masyarakat seperti itu. Kalau ini nanti dipaksakan akan menjadikan suatu konflik atau gejolak yang tidak menguntungkan masyarakat, juga merugikan kita semua. Ini harapan kami, kita minta kepada UGM sebagai pengelola, Pertamina sebagai punya program, ini masyarakat minta waktu yang sudah ditanam tebu itu 3 tahun. Kalau sudah 3 tahun silahkan bagaimana untuk perjanjian yang berikutnya itu nanti kita ikut sesuai aturan yang ada. Hal yang sama disampaikan Sri Wahyuni, selaku Sekretaris Badan Pemusyawaratan Desa setempat, yang mengakui jika program tersebut sejatinya ada sejak 2019. Namun memang tidak ada kelanjutan dan kejelasan dari pihak UGM. Dan sekarang secara tiba-tiba masyarakat harus membersihkan lahan, maka sangat memberatkan dan tidak mungkin bisa dilakukan. Terlebih menjadi petani tebu adalah mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan tersebut. Sebenarnya sederhana, waktu itu kan sudah ada pengukuran. Kita sudah ada pengukuran dengan pihak UGM. Waktu itu pihak UGM menyepakati mau adanya sewa kelola itu kan. Waktu itu sudah ada tawar-menawar, pihak UGM menginginkan 5 juta per hektar, dan masyarakat kami menawar waktu itu, waktu sosialisasi tahun 2020 itu menawar 4,5 seperti itu. Tapi karena belum ada titik temu, kita kan masih bingung dong, Mas. Ngambang. Berjalan setahun 2 tahun, waktu itu saya menanyakan ke pihak Pak Teguh. Konfirmasinya waktu itu bilang kalau memang belum masih berusaha dilaporkan ke pusat, seperti itu. Saya masih menunggu. Terus setelah saya tunggu lama, nggak ada konfirmasi lagi kan, nggak ada komunikasi lagi dengan masyarakat, dengan pihak UGM nggak ada komunikasi lagi. Tiba-tiba muncul mau diambil alih ini. Nah, tiba-tiba muncul lagi. Tahun ini dikasih waktu 2 bulan karena mau ditanami tanaman itu. Lah, pertanyaan saya, tanaman yang sudah pernah ditanam saja itu terbengkalai nggak ada pemeliharaan, pada mati, dan itu kan sudah merugikan masyarakat karena masyarakat tanamannya dimatikan, tapi juga nggak ada pemeliharaan yang bagus dari pihak pengelola, seperti itu kan. Sayang toh, itu kan juga uang negara yang digunakan untuk menanam, seperti itu. Harusnya kan ada evaluasi kegiatan. Langkah kedepannya kita Sementara itu, pengelola KHDTK UGM Slamet Rianto menjelaskan bahwa tujuan pengelolaan nantinya sebagai upaya pengembalian atau rehabilitasi serta mengembalikan fungsi ekologis dan ekosistem hutan, sehingga akan dilakukan penanaman pohon untuk mengembalikan fungsi hutan.
Meski begitu, pohon yang ditanam memiliki nilai ekonomi dan masyarakat dapat memanfaatkan lahan di bawah tegakan untuk pertanian. Nah, kalau ini kita masih coba negosiasikan Pak ini Pak, karena ada masalah seperti ini kan ya. Sehingga nanti kita akan coba sesuaikan juga dengan hasil-hasil yang harus dicapai di lapangan. Karena kan tidak mungkin kita tanpa mencapai kesepakatan dengan dukungan masyarakat melakukan kegiatan di KIDTK. Tujuannya UGM sendiri apa Pak, RHL? Nah, gini Pak, kan RHL itu kan kita kan sebagai lembaga yang tugasnya untuk mengelola hutan, kan ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah melakukan rehabilitasi pada kawasan-kawasan yang tidak tutupannya berupa hutan. Karena kan ini sesuai dengan undang-undang dan peraturan kan harus tutupannya berupa hutan, kan pun kawasan hutan negara. Gitu. Jadi diperkenankan menanam tanaman tapi harus tetap tadi dalam formasi hutan. Gitu. Jadi itu untuk mengembalikan salah satunya adalah tadi ya fungsi-fungsi ekologis tadi itu. Di samping tadi mempertahankan tadi juga sumber penghidupan masyarakat. Gitu. Sesuai rencana, total luas yang akan dilakukan RHL oleh UGM mencapai 800 hingga 1.200 hektar. Namun dari hasil pertemuan tadi juga masih belum ada titik temu atau kesepakatan antara pihak petani hutan dan KHDTK UGM. Erwan Saputra, Ngawi, Sakti TV.